Hidup kita berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segenap hidupku, persembahkan. Mari angkat tangan kita sekali lagi. Ku segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, inilah jemaat Engkau. Ini adalah rumah Tuhan. Maka kami percaya saat ini Kau hadir di sini. Engkau tahu kedalaman hati kami, Engkau tahu isi pikiran kami, bahkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan Kau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Yusuf Tarigan. Kami mau buka hidup kami secara utuh di hadapan Engkau Tuhan. Hikmat yang berasal daripada Engkau menguasai kami. Roh Kudus ada buat firman Tuhan yang Engkau sampaikan, sehingga firman Tuhan itu boleh dibenihkan di dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh, boleh berbuah pada musimnya. Dan kiranya hikmat yang berasal daripada Engkau Tuhan memberikan waktu bagi kami juga Tuhan untuk memahami firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kiranya bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan dulu buat tim Praise Worship yang sudah melayani kami pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Selamat siang, selamat siang Bapak Ibu semua, shalom. Boleh lambaikan tangan saudara. Terima kasih buat Anda. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saya percaya kita bisa hadir semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang boleh berkenan hadir pada siang hari ini. Ini kita ibadah yang ke-6. Betul ya? Pak Andri keberapa? Ke-6 ya, karena bulan November ada 5 kali dan bulan Desember kita sudah masuk. Dan saya merasa saudara-saudara begitu setia memuji Tuhan, beribadah bersama-sama, dan saya berdoa biar Tuhan memberkati kita semua. Boleh tanya siapa yang baru pertama kali hadir? Lambaikan tangan saudara, beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kalau ada di Cimahi, kita ada ibadah di sini jam 2 sampai jam 3.30, dan khususnya nanti hari Jumat kita akan kolaborasi kelas 3B dan yayasan dan juga gereja akan bersama-sama merayakan Natal di tempat ini jam 6 tepat. Diharapkan saudara datang supaya mendapatkan tempat yang baik. Jam 6 kurang ya, jadi sekali lagi jam 6 kita akan mulai melakukan ibadah bersama-sama di tempat ini. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai tema kita, bersatu dalam kasih Kristus. Subtemanya kasih Kristus mengalahkan perbedaan. Kita baca bersama-sama ayat yang sudah ada. 1, 2, 3. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mazmur 133 ayat 1, bersatu dengan rukun, maka dikatakan berkat Tuhan dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Kalau umat Tuhan unity, bersatu, Allah sangat senang. Karena Allah punya hati supaya kita semua bersatu. Yesus sebelum naik ke sorga atau sebelum dia disalibkan, dia berkata kepada murid-muridnya, aku kehendaki supaya kamu bersatu, unity di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau Yesus belum datang berarti gereja belum bersatu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kehendak Tuhan. Bandingkan saja kalau keluarga bersatu, maka anak-anak akan bertumbuh dengan baik. Kalau bapak dan ibu ribut terus, maka anak-anak punya dampaknya anak-anak. Ya, satu kali putri saya pulang dari sekolah, dia bercerita bahwa temannya masih SD, BAB di celana. Dia setengah tertawa, mengapa ya anak laki kok bisa BAB di kelas. Saya sebagai seorang konselor mencari tahu apa penyebabnya, dan saya selidiki ternyata si suami sudah punya wanita lain, si istri punya pria lain, dan dia diantar oleh oma atau emaknya ke sekolah. Bapak Ibu Saudara, itu ibarat sebuah rumah tidak ada atap, kena hujan, kena panas, maka dia akan mengalami perihnya kehidupan ini. Sehingga stresor atau beban yang dia pikul, saudara-saudara, dia tidak mampu menahannya. Jadi beban yang dia pikul itu membuat dia tidak mampu menjaga tubuhnya untuk menahan itu. Kalau saudara pernah di mall atau di beberapa tempat, kalau ada lift ya, lift itu bisa biasanya capacity 11 atau 12 orang, atau berapa beratnya, berapa namanya? Ya, berapa kilogram, mungkin berapa setengah ton gitu. Enggak tahu, saya lupa berapa persis. Nah, begitu kita melebihi capacity, maka ada lampu, ada tanda ya. Betul ya? Beberapa umumnya begitu, saudara. Nah, saudara-saudara, hal yang sama, ternyata manusia juga punya kapasitas. Beda orang beda kapasitasnya. Jadi kalau orang stres, terlalu berat beban yang dia pikul, maka itu membuat tanda-tanda dalam kehidupannya. Perhatikan, kalau saudara sudah mulai pergi ke kamar mandi, cuci tangan, lalu balik mengerjakan tugas, belum 5 menit balik lagi cuci tangan, nah itu tanda-tanda, saudara ya. Saudara mungkin baru 5 menit bercermin, lalu lihat sesuatu balik lagi bercermin, nah itu tanda-tanda juga, mungkin ada stres gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selidiki ternyata anak ini tidak mampu menahan beban yang dia pikul karena papa mamahnya meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, begitu juga negara kita, bangsa Indonesia, pertumbuhan ekonominya sangat ditentukan kalau umat atau bangsa kita bersatu. Yang percaya kata amin. Kalau kota, provinsi, bangsa bersatu, itu presiden jadi nyaman dia. Ya, beberapa waktu terakhir beliau juga agak gelisah, sempat juga marah. Karena apa? Wah, orang-orang dekatnya, timnya malah membuat masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, harusnya tim ring 1, ring 2-nya itu menopang, menolong. Ya, saya berharap kita bukan ring keberapa, saya nggak tahu. Yang jelas kita adalah rakyat Indonesia. Saya doakan tiap hari Bapak Presiden Prabowo. Saudara setuju, amin? Saudara mau mendoakan Pak Prabowo, amin? Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ekonomi Indonesia sebenarnya tidak susah kalau bangsa kita bersatu. Tapi kalau masing-masing punya tujuan, punya kemauan, maka masing-masing akan saling menjegal satu dengan yang lain. Bandingkan juga perusahaan. Bapak Ibu Saudara, beberapa perusahaan saya sering hadir menyampaikan firman Tuhan atau motivasi. Nah, saudara-saudara, kalau karyawan, stafnya juga bersatu, maka kita akan melihat pertumbuhannya akan signifikan terjadi dalam perusahaan itu. Bapak Ibu Saudara, begitu juga dalam gereja kita. Kalau kita unity, kalau kita bersatu, saya sangat percaya berkat Tuhan dicurahkan bagi kita, amin. Firman Tuhan mengatakan bukan hanya berkat dicurahkan, tapi diperintahkan. Sama-sama katakan diperintahkan. Sama-sama katakan diperintahkan. Saudara nanti tidak mampu lagi menolak. Berkat Tuhan akan mengikuti saudara. Kasih karunia Tuhan akan menyertai saudara. Kenapa? Karena kita unity. Suami istri unity, umat Tuhan unity, rakyat bangsa Indonesia unity, maka di sana berkat Tuhan diperintahkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa jemaat Kolose ini hidup dalam konteks masyarakat yang penuh dengan perbedaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada masalah-masalah muncul karena berbagai macam
tingkatan di masyarakat di situ, baik dari sukunya berbeda-beda, budaya yang juga berbeda, status sosial, pendidikan, itu membuat masalah di tengah-tengah bangsa atau kehidupan jemaat Kolose. Bukan hanya itu, sesama orang Nasrani, sesama orang Kristen pun berbeda juga. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu masalah yang akan menjadi berdampak di dalam kehidupan umat Tuhan. Sekarang kita yang hadir di sini, saya percaya ada berbagai suku, berbagai budaya di sini. Ada yang dari Batak Karo, ada? Enggak ada, saya sendiri berarti. Ada di belakang ya. Batak Tapanuli, Batak Toba ada, boleh lambaikan tangan? Wah banyak, beri tepuk tangan dong buat Batak Toba. Haleluya. Dari Jawa Timur, dari Jawa, ada yang dari Jawa? Tiang Pundi. Dari Jawa. Dari Jawa Barat, ada dari Jawa Barat? Iya, iya. Dari Nias, ada dari Nias? Jahobu, ya. Dari Maluku Timur di sekitarnya Papua ada? Daerah timur? Enggak ada. Ini harus kita jangkau Bapak Ibu Saudara. Oh ada, Ibu Johan. Ada Dokter Edith, selamat datang Bu Dokter Edith, terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, kita terdiri dari berbagai suku dan etnis. Nah perbedaan itu bisa menjadi masalah kalau disikapi dengan cara yang salah. Namun saudara-saudara itu juga bisa menjadi berkat kalau kita tahu cara kombinasikannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Roma pasal 15 ayat 1 berkata demikian. Minta maaf saya nggak sempat masukkan tadi di PowerPoint saya. Roma pasal 15 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2 sama-sama. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Selain kita strata ekonomi mungkin berbeda, latar belakang suku berbeda, juga jenis kelamin yang berbeda. Sudah berpikir masalah jenis kelamin simple? Enggak juga. Siapa yang sudah menikah di sini belum ambaikan tangan yang sudah menikah? Pasti ada pasangannya beda kan, laki dan perempuan kan gitu ya. Bukan Adam dan Anton kan begitu ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita yang kuat, sama-sama tangan yang kuat. Biasanya yang kuat yang wanita, yang pria. Wih sombong nih yang pria. Saudara-saudara kita yang kuat dikatakan menanggung kelemahan yang tidak kuat. Yang tidak kuat biasanya laki atau perempuan? Sebentar. Yang diciptakan dulu laki atau perempuan? Laki. Nah lalu diciptakan siapa? Wanita. Sebagai apa? Perongrong atau penolong? Sebagai apa? Penolong. Yang kuat yang menolong atau yang ditolong? Gak fair ini. Yang kuat itu yang menolong Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya yang kuat itu wanita. Setuju yang wanita? Supaya saya pulang selamat hari ini Pak Immanuel. Soalnya sebelah kanan saya selalu paling banyak ngomong gitu ya. Jadi pasti dia menang. Jadi inti masih karena ada waktu saya, jadi saya punya otoritas berdiri di depan. Tapi di setengah jam lagi saya pulang, saya sudah siap-siap. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, laki-laki dan perempuan, katanya menurut survei kalau laki-laki itu buka mulutnya pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau wanita, komat kami terus waktu bukti lahir gitu ya. Baru lahir saja sudah begitu mulutnya gitu ya. Jadi tidak heran bapak-bapak kalau ibu begini terus berbicara terus ya. Bersyukur, sama-sama tangan bersyukur. Yang bersyukur cuma beberapa orang ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang lain ya. Bapak Ibu Saudara, jadi kita yang merasa diberi Tuhan kasih karunia, berkat secara jasmani, jangan lupa memperhatikan yang lemah. Yang percaya kata amin. Dua yang Tuhan taruh, yang mana kita harus lakukan dalam gereja kita di Gereja Jemaat Allah Indonesia Cimahi ini. Pertama, menolong orang yang lemah. Sama-sama katakan, menolong orang yang lemah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara mungkin pernah dengar awal cerita ini di mana ada 4 anak enggak sekolah, tim kunjungan kami berkunjung, saudara-saudara, dan ditanya kenapa enggak sekolah, ternyata enggak bisa bayar uang sekolah. Bukan hanya itu, ternyata listrik juga diputus karena enggak bisa bayar uang listrik. Dan diselidiki ternyata bapak dan ibu pekerjaannya tidak rutin, saudara. Nah Bapak Ibu saudara, saya mendengar itu saya biasa saja. Saya pikir orang susah dimanapun pasti ada. Tetapi beberapa waktu kemudian salah seorang ibu mengatakan, Pak, coba pikirkan bukan hanya khotbah di mimbar, tapi juga menolong mereka yang susah.
Saya bilang gereja semua pasti memperhatikan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, dorongan itu berbicara terus dalam hati saya sampaikan kepada tim. Akhirnya kita membuat sekolah namanya kelas 3B. 3B itu berakar, belajar. Lagunya Pak Cahyadi ditinggalkan masa lalu katanya. Belajar, berkarya, berdampak. Saya ulangi, belajar, berkarya, berdampak. Sekarang sudah ada 120-an ya Pak muridnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sembari saya bercerita ini, saudara yang belum ikut silakan ikut. Ada belajar gitar, ada belajar keyboard, ya. Tadi pemain keyboard kita bisa jadi saingan nanti gitu ya. Pak main keyboard ya. Juga main drum, main drum belum ya? Belum ya main drumnya, mungkin nanti akan ada. Nah Bapak Ibu Saudara, ada cara berhitung cepat. Jadi ibu-ibu kalau mau tahu gaji suami dengan hitung cepat, belajarlah. Ya. Namanya bukan calistung, apa ya namanya Pak? Prisma. Dan ini resmi Bapak Ibu, ada lisensi dari pemerintah, dari sekolah dari Surabaya. Jadi itu sebenarnya berbayar. Jadi gurunya dibayar, muridnya nggak bayar gitu ya. Jadi ada kasih karunia. Bukan hanya itu, ada kelas macam-macam lagi yang lain, kreativitas dan sebagainya. Saudara silakan datang. Alamatnya di mana Pak Andri? Boleh berdiri Pak menghadap jemaat. Inilah kepala sekolah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bojong Raya 255. Ya, ada 2 lantai di sana yang kita gunakan. Ada 3 kelas di bawah, ada 1 kelas yang cukup besar, bisa untuk doa dan sebagainya di kelas di atas ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua, jadi selain menolong orang yang lemah, kita juga tentu sesuai kapasitas ya. Karena saya mendengar juga berita begini, udah pergi aja ke gereja jemaat Allah, hutang-hutang kita semua biar mereka yang tanggung katanya. Wah, aduh salah, itu salah informasi Bapak Ibu. Ya, memang Yesus bilang aku sudah menebus hutang-hutangmu gitu ya. Tetapi hutang saudara masih belum ditebus saudara-saudara ya. Jadi tetap harus dibayar. Nah makanya caranya apa? Kita akan belajar bagaimana cara bercocok tanam. Ada Ibu Yopita mana? Ibu Yopita? Enggak hadir ya? Lagi keluar ya? Nah, beliau ya salah satu pengajar. Lalu ada Pak Hendrik, mana Pak Hendrik? Boleh berdiri Pak Hendrik? Ya ini guru juga salah satu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ada bercocok tanam, ada kreativitas, dan ada satu lagi ibu siapa namanya? Saya sekali. Norita. Ibu Norita mana? Oh di belakang boleh berdiri Bu. Ini paling senior, paling muda. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ada banyak kelas yang bisa saudara pilih. Saudara bisa pilih. Bukan saja saudara hadir, disediain juga makanan Bapak. Jadi nggak akan mungkin kelaparan. Siang ada makan siang. Ada Ibu Nur, mana Bu Nur? Bu Nur mana? Oh di luar. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua talenta kita akomodasi di sini, akomodir. Ya, tidak ada yang mengatakan saya tidak bisa. Apapun yang saudara bisa dipersembahkan bagi Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang lain. Saya tidak bisa masak, tapi Bu Nur bisa masak. Jadi kalau saya khotbah pasti nggak akan kelaparan karena makan lebih dahulu sebelum khotbah gitu ya. Jadi nggak ada alasan saya nggak kuat khotbah ya Bu ya. Mau 1 jam juga boleh. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi pondasi gereja kita perlu kita perhatikan, bukan masalah keseragaman, tetapi kasih Kristus yang lahir dari hidup kita, hidup baru. Gereja banyak perbedaan karakter, budaya, usia, dan cara berpikir. Sekali lagi, perbedaan bukan masalah. Masalah muncul ketika kita tidak mengikat satu dengan lain. Untuk itu perlu namanya kasih. Sama-sama katakan kasih. Sama-sama katakan kasih. Kasih itu dalam bahasa Yunani menggunakan 4 kata, tetapi bahasa Indonesia cuma 1. Ya, kasih namanya kasih filia, sesama saudara. Kasih stors dengan rekan-rekan, saudara dekat atau sebaliknya. Lalu kasih eros namanya dengan lawan jenis. Ya. Tapi terakhir ini ada yang orang WA saya ini gay, saya mau ketemu Bapak, katanya begitu ya, mau ngobrol-ngobrol. Saya bilang sama istri saya, nih gitu ya. Ya. Karena bagaimanapun saya masih lelaki tulen, saudara-saudara ya. Istri saya wanita tulen juga. Ini yang laki-laki minta ketemu dan ada pasti perbincangannya sudah spesifik ya karena dia sudah memperkenalkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, tentu saya tidak jawab persis seperti itu. Saya kasih tahu kebenaran firman bahwa kan saya juga diundang di sebuah stasiun di mana itu kelompok lesbi dan gay ada di sana, minta bilang gini, Pak boleh nggak saya ke gereja Bapak? Kami serombongan semua datang. Saya bilang tunggu dulu gitu ya, karena belum tentu anggota yang lain akan menerima Bapak Ibu. Tapi kalau sudah menerima saya akan undang mereka semua ke sini gitu. Saya percaya Tuhan mengasihi semua orang, amin.
Tuhan mengasihi semua jenis kelamin. Tuhan mengasihi mereka. Mereka tidak tahu mengapa mereka ada seperti itu. Tentu ada background, latar belakang yang perlu ditolong dari hidup mereka. Tentu tidak saya jelaskan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya masalah. Dan Tuhan mau kita boleh saling mengikat satu dengan lain. Yang ketiga, yang keempat adalah kasih agape. Sama-sama katakan agape. Kasih yang berkorban. Yesus datang ke dunia menggunakan kata agape, agapao. Aku rela berkorban, aku rela mati bagi manusia. Suami-suami yang mengasihi istri, boleh sampaikan lagi suami-suami, angkat tangan suami-suami. Ya, suami-suami harus rela mati bagi istri, amin. Ku telah mati dan tinggalkan sama-sama cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku padaku seperti yang kau ingini. Saya ngobrol sama istri saya, walaupun dia marah. Mah, nanti kalau aku mati, kamu gimana ya? Gitu ya. Nah, maksud kamu gimana? Ya kalau saya mati gimana? Ya enggak, saya duluan mati. Enggak mau, saya duluan. Akhirnya dua-dua kita enggak mau mati. Enggak mau siapapun didahuluin. Ya mau mendahuluin. Ya karena kalau ditinggal itu paling pasti sengsara, saudara-saudara ya, pasti sedih. Jadi lebih baik ya udah sama-sama aja lah. Makanya kami berdua setelah anak saya dua-dua menikah, sekarang berdua aja kemana-mana. Tolong jangan cemburu yang lain ya. Ya karena baru kemarin hari 32 tahun kami menikah. Happy wedding anniversary. Haleluya. Pak Cahyadi habis nggak ada yang ngucapin, saya ucapin sendiri lah. Saya konsul dengan dosen saya, profesor. Kenapa ya kalau saya WA kirim tulisan ke berbagai grup ya. Saya ada grup hidup berdampak namanya 500, hampir 600 lah begitu ya. Target saya 1200, tentu ada grup-grup lain. Setiap kali saya kirim tulisan, saya kasih jempol. Kenapa? Karena orang lain nggak ngasih jempol gitu ya. Jadi appreciate sendiri gitu ya. Saya tanya profesor gimana, boleh nggak itu? Nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak cari pujian katanya begitu ya. Bagaimanapun manusia senang dipuji. Amin Bapak Ibu ya. Kasih tahu kiri kanan, aku senang dipuji gitu. Pak Andri, ini mumpung Pak Andri depan. Pak Andri sudah puji istri tadi pagi udah? Belum katanya. Belum. Tunggu ibunya ada di luar Pak, kalau nggak saya tes hari ini. Oke, ini yang bawa istri sekarang siapa ini? Nggak ada ya? Sorry Pak, main musik siapa Pak Ansyam? Pak He. Oh Pak Geri, sorry Pak Geri. Pak Geri sudah puji istri belum? Jangan dia. Jangan tanya Pak Geri, tanya Ibu, udah puji belum? Belum. Habis ini ya. Tanya Bu, kalau Ibu dipuji 5 kali 10 kali sehari boleh nggak? Boleh. Begitu ya. Karena semua wanita saya kira senang dipuji, walaupun bilang enggak tapi tetap juga senang dipuji. Bapak Ibu Saudara, kita yang kuat menolong yang lemah. Artinya apa yang kita miliki, saya kira memuji itu enggak perlu bayar. Ada seorang teman bilang gini, Pak Pendeta, daripada susah-susah memuji, suka lupa laki-laki ya. Suka lupa. Nah, supaya enggak lupa direkam aja. I love you gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi itu cinta cinta mekanik namanya begitu ya, karena dia selalu harus itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada perbedaan yang kita hadapi, baik selera, termasuk cara ibadah ya. Kalau saudara perhatikan di Indonesia ada berbagai macam ibadah. Ada ibadah yang senangnya nggak usah tepuk tangan, dengan hanya musik saja dulu sehingga saya urgent. Saya lama di ibadah di GPIB namanya. Saya pernah melayani di sana. Nah, tapi kalau saya pergi ke Pentakosta, bukan hanya musik yang rame, tapi suka nangis saudara-saudara. Nah, saya melihat dua hal ini berbeda. Tuhan, kenapa Tuhan? Yang mana nanti yang masuk surga? Ya saya tanya kepada Tuhan, namanya juga polos ya. Tuhan berikan impresi, lalu saya baca buku dan kesaksian bahwa katanya satu kali di mana ada itik atau angsa ya.
Bebek itu ada pemisah. Bebek yang satu merasa dia paling hebat, bebek yang lain merasa paling hebat. Satu kali banjir, saudara-saudara, seperti musim banjir di Sumatera sekarang, kita doakan terus ya. Beberapa tempat mengalami banjir. Nah, saudara, itu akhirnya itu bebek-bebek kumpul semua. Yang satu kota ke kota lain udah nggak lihat lagi, teman-teman semua udah bergabung. Ketika air melanda, banjir besar, sehingga itu yang satu merasa diri paling hebat tadinya bertemu dengan yang lain. Ternyata dia bukan hanya sendiri, ada itu yang lain. Demikian juga gereja Tuhan, ketika Roh Kudus melawat, nggak lagi ada yang masalah tepuk tangan, mau nangis-nangis, semua sama. Yang percaya kata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya harap tidak kita pertentangkan masalah cara bertepuk tangan. Kamu kalau tepuk tangan kok begini aja? Emangnya kamu bekas pemain judi gitu ya, main kartu? Nah, saudara, ekspresi silakan aja masing-masing. Saya harap kita berbagai latar belakang, pendidikan, gereja kita juga berbagai macam sebelumnya. Kita bersatu di sini. Kita ikut saja, mengalir aja, karena Tuhan yang akan dipuji, Tuhan akan dimuliakan. Lawatan Tuhan yang kita rindukan terus di dalam kehidupan kita. Nah, identitas gereja kita adalah kasih, sama-sama katakan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, boleh kita bernubuat, berbahasa roh, apapun yang saudara diberi Tuhan, tanpa kasih itu kosong. Oleh sebab itu saudara, kasih akan menjadi pengikat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Izinkan saya mau praktek sedikit sebentar. Saya jarang-jarang itu diisi istri saya, dompet saya. Tapi hari ini saya bersuka cita. Nah, saya kok ada uang, ini uang berapa ini? Ya, saudara kelihatan di belakang. Ya nggak kelihatan nggak usah. Ya. Ada yang mau? Ada yang mau maju ke depan dong, jangan mau gitu ya. Pak yang tengah, Pak tengah. Bapak yang tengah, maju ke depan. Ya. Jarang-jarang istri saya ngasih dompet saya, udah seminggu belum dipakai gitu ya. Ini berapa ini Pak? Oh, Bapak terima dulu. Mau terima Pak? Serius? Sungguh-sungguh? Ya, terima dulu Pak. Tapi jangan pergi Pak ya. Tadi ibu, ada ibu satu lagi. Ibu tadi ingat belakang. Ya, baju putih. Ya, boleh maju ke depan? Ya. Ada firman Tuhan mengatakan terlebih dekat memberi daripada. Benar serius? Pak siapa tadi Pak? Sitorus. Jangan Sitorus. Ya. Pak Sitorus sudah menerima berkat Pak hari ini ya. Berapa Pak jumlahnya? Ya, sekarang ada ibu mau berkat uang juga. Wah Pak, boleh kasih Pak ke dia Pak. Ibu bunga. Oh, kembang ya, kembang bunga ya. Ibu bunga senang nggak dapat uang? Senang. Namanya kasih ya. Yang ngasih ibu siapa tadi? Bapak Sitorus ya. Pak Sitorus jangan marah begitu. Saya lihat dulu dompetnya Pak, masih ada nggak? Kalau ada boleh Pak. Nah ternyata Pak Sitorus yang ngasih pasti diberi Tuhan lebih banyak lagi Pak. Berikutnya bagi Tuhan Yesus. Ya silakan duduk Pak. Tuhan berkati, silakan duduk. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Ya terima kasih. Loh jangan terima kasih ke ibu, ke saya dong Pak. Paling nanti saya ditanya Pak dompetnya mana katanya. Apa? Nah, Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, bahwa kasih itu adalah menjadi tanda dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur seberapa yang Tuhan berikan kita. Mari kita memperhatikan satu dan yang lainnya. Haleluya. Makna Kolose 3 atau kasih menurut Kolose 3 ayat 14, kasih itu harus tindakan aktif saudara-saudara ya. Jadi tidak hanya sekedar kita bicarakan ya. Kenakanlah kasih sebagai pakaian orang percaya. Paulus memakai metafor pakaian ya. Kasih harus dikenakan setiap hari. Begitu saudara-saudara keluar dari rumah, ketemu akan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Selalu berdoa, berkatilah aku supaya bisa memberkati orang lain. Amin Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa memberkati orang lain kalau saya belum menerima berkat dulu? Ya jadi terima dulu berkat, lalu bagikan berkat kepada orang lain. Kasih tidak muncul otomatis. Kasih harus dipilih, dilatih, diperjuangkan saudara. Ya jadi kasih ini merupakan tindakan aktif. Jadi saya harap ciri-ciri Gereja Jemaat Allah Indonesia Cimahi suka mengasihi. Amin Bapak Ibu ya. Suka menolong, suka memperhatikan orang. Tadi saya bilang pertama menolong orang lemah. Yang kedua misi yang Tuhan berikan kepada gereja ini membangun mesbah. Sama-sama katakan mesbah. Mesbah di sini ada doa dan pujian. Saya berdoa supaya di rumah-rumah kita ada doa dan pujian tiap hari. Kalau saudara belum menjalankan, kita ada namanya doa, pujian itu setengah jam saja. 30 menit, jam berapa Pak Andri?
jam 6 sampai 6.30 lewat Zoom saudara-saudara ya. Dari berbagai kota bahkan berbagai provinsi akan hadir di sana untuk bersama-sama. Awalnya kita tanggal 2 ibadah minggu, tanggal 3 mulai hari Senin, itu sekitar 20 berapa apa yang partisip? 22. Puji Tuhan sekarang sudah hampir 60. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya sangat percaya bukan masalah jumlah saja, tapi bagaimana kerinduan kita untuk diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa bukan saja menolong yang lemah atau kita yang lemah ditolong oleh yang kuat, tapi juga ada pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Saya percaya kalau rumah-rumah kita ada pujian, maka Tuhan hadir. Amin. Tuhan duduk, Tuhan bertahta atas pujian orang percaya. Mazmur 24, Mazmur 22 ayat 4. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus dan Silas dalam penjara, ada masalah yang mengikat, ada mereka tertahan, tetapi ketika mereka memuji Tuhan, kegoncangan terjadi, gempa terjadi, mereka boleh dilepaskan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kasih ini boleh kita kenakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Kata Yunani yang digunakan sundesmos, artinya tali pengikat, seperti ikat pinggang yang menyatukan semua bagian pakaian. Saya suka pakai ikat pinggang ini, tadi saya kencangkan lagi karena saya lihat kok turun-turun celana saya terus begitu ya. Saya lihat lagi ada satu lubang lagi yang belum masuk, begitu dipasang lagi baru lebih kencang. Nah, dalam kehidupan kita, kasih ini saya harap akan menjadi ciri khas gereja kita. Ya, kita bersyukur juga kalau saudara-saudara pulang dari tempat ini selalu hari Minggu ada berkat yang dibagi. Kalau ada berkat ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada berkat jangan saudara, aduh nggak ada berkat, nggak datang, bukan itu maksudnya. Kita diberkati untuk apa? Memberkati. Ya, saya dengar tadi dari tim bahwa hari ini ada berkat juga dibagikan semua orang. Ya, semua. Kalau kecuali ada yang nggak mau berkat diberkati hari ini, ya ada berkat yang sudah disediakan, nanti tentu saudara ada panitia yang akan membagikan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang mengatakan, wah di sana mah gereja hanya bagi-bagi saya terus. Saya dah bilang begini, kita diberkati Tuhan untuk memberkati. Tentu kita juga akan menolong orang yang susah. Kita ada beberapa anak yang berhenti sekolah, kita sekolahkan, kita bantu. Ya, mungkin yang punya masalah-masalah kesehatan mengenai rumah dan sebagainya. Sekali lagi, sesuai dengan berkat yang ada. Dan saudara-saudara semua yang kasih Tuhan, saya berharap tentu kita lebih baik memberi daripada menerima. Untuk pertama kita menerima, tentu itu kita mulai memberi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih yang mengikat artinya kerendahan hati mulai kita muncul ke dalam kehidupan kita, kesabaran, kelemah lembutan, pengampunan, kemurahan, semua itu, semua yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara tanpa kasih akan menjadi sia-sia. Yang ketiga, kasih yang mempersatukan atau menyempurnakan gereja. Gereja yang dewasa, gereja yang mengasihi. Not take but give. Ya, jangan berpikir saya datang hanya untuk menerima. Ini adalah merupakan satu contoh teladan. Kalau kita sudah diberkati, saya rindu kita mulai memberi. Kelompok-kelompok kecil kita bangun, sekolah apapun yang kita bangun, kita mulai memberi. Karena saya percaya Allah kita Allah yang kaya. Amin. Dia akan memberikan sesuai dengan kasih karunia yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita bisa dipercaya sebagai kalau ngatur uang itu apa namanya? Kalau itu manajer, ayo bendaharanya Tuhan. Kalau kita saudara dipercaya menjadi bendahara Tuhan, Tuhan tidak akan sungkan-sungkan mengisi kantong kolektif, kantong dompet saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya apa yang saya sampaikan saya tidak hanya teori, tapi saya rindu gereja kita betul-betul ciri khasnya ada. Ya, saya lihat dari sini ada beras itu di meja ya. Saudara boleh lihat juga ke belakang ada beras banyak tuh. Berapa ton itu Pak Benyamin? Berapa ton Pak Benyamin? Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dengan rendah hati kami ingin memberkati saudara-saudara, dan jangan lupa ya, kalau ada orang susah di sekitar saudara juga berkati mereka, doakan mereka ya. Jadi kita ada yang bilang, itu mah sombong, promosi, enggak ada. Saudara datang dari manapun ibadah sebelumnya, silakan kembali aja ke tempatnya semula, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara datang ke sini, saudara terima berkat Tuhan, apa yang kita dipercaya Tuhan kita bagikan ya. Jadi tidak yang mengikat, Pak. Kalau kami datang ke sini hari Minggu, berarti kami nggak boleh ke gereja. Silakan saudara, nggak ada halangan. Di mana saja saudara mendapatkan berkat, pembimbingan, pembina rohani, saya harap saudara boleh setia ke sana. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bersatu di sini meskipun berbeda, tapi kita boleh bersatu di dalam Tuhan ya. Melayani tanpa menghakimi, menjaga relasi lebih dari program, atau bertumbuh bersama dalam kehendak Tuhan. Kasih mengalahkan perbedaan,
melihat sesama anggota tubuh Kristus. Kita ada di Cimahi, saya juga ada bergabung dengan beberapa gereja di Cimahi ini, ada Bamak, ada BKSG, ada API dan sebagainya. Saya ikut di PGPK, Jaringan Doa dan sebagainya. Saya hadir sebisa mungkin, saudara. Dan juga kita akan memberikan terus kontribusi. Kita harus hadir menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, saudara-saudara, yang kedua kita harus menundukkan ego kita. Karena kalau secara manusia, semua kita berkata begini, aku juga kurang. Semua bilang pasti begitu, aku juga kurang. Nggak akan pernah cukup, saudara. Tapi ketika kita mulai memberi, menabur, saya percaya ada sukacita tersendiri. Yang percaya kata amin. Sekali lagi, tidak bentuk uang saja ya Bapak-Bapak. Pikiran, pengetahuan, knowledge ya. Saudara-saudara bisa ngajar, silakan ngajar. Kita ada wadahnya. Ya mungkin juga bagian transportasi, kita sekarang ada transportasi juga antar jemput bagi yang sekolah, bahkan bagi gereja membutuhkan, silakan hubungi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi semua berkat yang ada, sarana yang ada kita gunakan untuk memberkati umat Tuhan yang hadir di tempat ini. Kita harus menundukkan ego kita ya. Dalam Filipi pasal 2 bagaimana Yesus memberikan teladan, dia mengosongkan diri dari kemahakuasaan, kemahakudusannya. Dia menjadi sama seperti manusia tapi tidak berdosa. Dia rindu supaya manusia diselamatkan. Kita rindu merendahkan hati satu dengan yang lain. Jangan saling mendahului. Kita lebih baik mendahulukan orang lain, memberi hormat ya. Saya percaya ini perlu latihan, nggak bisa langsung. Saya pernah di asrama sekitar 4 tahun Bapak Ibu di Batu Malang, Jawa Timur. Saya pernah tidur bersama-sama satu kamar dengan orang Norwegia, orang macam-macam suku dan sebagainya. Saya lihat kehidupan sehari-hari itu berbeda-beda. Cara kehidupan sehari-hari berbeda. Dari bangun pagi kami jam 4 sampai jam 9, saya 10 udah tidur lagi. Itu day by day, terus begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kami dilatih bagaimana dengan berbagai suku. Itu kadang-kadang enggak cocok ya. Saya dari suku Sumatera, rasanya memberontak kalau ketika dari suku Jawa atau dari suku Norwegia dan sebagainya, banyak beberapa rekan dari luar negeri. Bapak Ibu Saudara, tidak enak. Tapi kami mencoba karena Kristus yang menebus kami, Kristus yang menyelamatkan kami, Kristus yang memanggil kami. Mulai kami memperhatikan satu dengan masing-masing beda budaya, kami saling memperhatikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tempat ini juga sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa kita semua terdiri dari berbagai suku dan berbagai latar belakang. Oleh sebab itu jangan menganggap lemah atau rendah yang lain. Kita semua satu dalam Tuhan. Yang percaya kata amin. Ya, kita harus menghormati mereka satu dengan lain. Mother Teresa berkata begini, kekuranganku engkau yang lengkapi, kekuranganmu aku yang lengkapi. Jadi Yusuf yang tadi kan ini ada kelemahannya, ada kekurangannya, saudara yang tutupin, dan kekurangan saudara saya yang tutupi. Amin Bapak Ibu ya. Dengan demikian kita unity, bersatu di dalam Tuhan. Yang ketiga, mengampuni seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pasti saya bisa salah. Saudara juga mungkin bisa lakukan kesalahan, khususnya menjelang Natal ini ya. Ini ketuanya juga adalah Pak Andri. Ada dibentuk panitia-panitia, pasti nggak bisa semua dihargai seperti yang saudara mau, tapi kita mencoba. Ya sebagai panitia ada nanti miskomunikasi, salah ngomong lah dan sebagainya. Saya kadang-kadang agak keras suaranya, saudara, walaupun orang bilang lembut ya. Saya nggak tahu benar atau tidaknya. Jadi saudara-saudara minta ampun, kita minta maaf satu dengan yang lain. Saya harap Natal, di mana Kristus datang mengasihi manusia, menyelamatkan manusia, biar kita juga mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi manusia. Yohanes Pembaptis pernah memberi teladan begini, biar Yesus yang semakin besar, aku yang semakin kecil. Sama-sama katakan, Yesus semakin besar. Katakan sama-sama, Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Yesus semakin besar. Nama saudara, Yusuf semakin kecil. Nama Pak Andri aja semakin kecil ya. Bayangin udah gede begini dikecilin gitu ya. Bapak Ibu Saudara, inilah kehendak Tuhan supaya kita saling mengampuni dan memberi teladan satu dengan yang lain. Yang terakhir saudara, ya ini padan suara. Ya kemarin lagi ada latihan ya padan suara. Berapa orang Ibu Monika yang latihan? Choir 8, 10, 12 orang ya, puji Tuhan. Pasti seharusnya dibagi suara ya, atau satu suara? Belum ya, ya. Karena gurunya nggak mau datang ya. Ada ganti guru yang lain ya. Oke nggak apa-apa. Artinya saudara-saudara di dalam paduan suara atau choir itu bagusnya memang dibagi suara. Dan nggak boleh mengatakan suara satu saya lebih hebat kepada suara 3 atau suara 4. Masing-masing ada porsinya. Yang percaya kata amin. Jadi kalau kita ada duduk di sini
Nggak mungkin semua kita maju ke depan. Ya ada gantian saja saudara ya. Jadi ada gantian. Makanya ada kelompok-kelompok kecil. Nanti kita akan bahas itu di minggu yang akan datang. Pak Benyamin akan dipercaya bagi kelompok sel. Nah itu kita akan bahas supaya semua kita punya rumah sendiri secara rohani. Kita boleh saling mendoakan, memperhatikan dan sebagainya. Ya saya loncat aja. Teladan Yesus kepada murid-muridnya. Muridnya juga ada macam-macam Pak Bebe. Muridnya ada bermacam-macam. Di antara 12 itu ada yang sanguin ya seperti Petrus. Sebentar lagi saya akan ditangkap, kata Yesus, saya akan disalibkan. Lalu Petrus bilang, guru, nggak bisa. Siapapun yang menangkap engkau, siapa yang akan membunuh, bunuh dulu aku, langkahi dulu mayatku. Kira-kira begitu ya, si Petrus. Tapi begitu ada wanita mengatakan, kamu murid Yesus ya? Dia bilang, no, saya nggak kenal dia. Bayangin, dengan cepat mengatakan dia membela Yesus, dengan cepat juga mengkhianati Yesus. Paulus dan Barnabas mengalami pernah konflik. Paulus ini dimenangkan atau dimuridkan oleh Barnabas. Tetapi Barnabas ini membawa keponakannya pelayanan dan Paulus merasa kurang suka dengan keponakannya. Kenapa? Karena keponakannya pelin-pelan. Hari ini mau melayani, besok enggak begitu. Dia bilang, udah, pisah aja kita. Akhirnya berpisah mereka. Bapak Ibu Saudara, tapi satu saat akhirnya mereka kembali. Paulus berkata kepada Barnabas, tolonglah kirim keponakanmu untuk menolong aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita unity. Yang percaya amin. Tuhan mau kita bersatu, suami-suami dengan istri. Boleh kita berbeda pendapat. Ya sekali lagi istri saya orang sanguin, saya orang melankolik. Dia suka marah kalau saya mandi. Kenapa? Saya mandi bisa berlama-lama, Bapak ya. Karena ada air mancur gitu ya. Kalau saya di kampung dulu kan nggak ada, jadi harus turun ke bawah gitu ya. Sekarang ada rumah, ada air kok mancur gitu ya. Saya bisa betul, serius ini ada saksinya. Jadi saya kalau mandi itu sambil mandi, sambil nyanyi soalnya. Mudah-mudahan saudara nggak dengar nyanyinya gitu. Nah jadi gini, jadi saya seorang konselor suka mengkonseling orang, tapi saya nggak ada, jarang orang mengkonseling saya. Akhirnya saya apa? Konselingnya di air mancur itu. Ya. Saya merenung kebaikan Tuhan baik, semua baik. Apa yang telah tok 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 tok. Iya sebentar lagi mandi dulu. Istri saya nggak sabar. Sama seperti mobil itu tidak hanya gas aja. Istri saya suka ngegas, saya suka ngerem, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau dia gas, saya rem lagi, gitu ya. Memang mobil kalau direm terus nggak akan jalan, saudara. Rumah tangga akan maju. Makanya saya bersyukur punya istri. Kalau dibilang, Pak lampunya mati, oh iya, nanti diganti. 2 hari kemudian, Pak lampunya mati, oh iya nanti, gitu ya. Sampai seminggu 2 minggu nggak saya ganti-ganti, saudara. Saya akan lambat, saudara. Melankolik itu banyak merenung, saudara. Akhirnya dia ambil kursi, dia panjat sendiri, wanita perkasa, gitu ya. Ya istri saya ini nggak bisa lambat-lambat sih ya. Makanya kalau saya konseling, saya nggak bawa dia sering-sering. Kenapa? Kalau lagi konseling itu kan orang suka ngomong kan. Konselor itu mendengar gitu. Dia enggak. Begitu dia lama, udah saya kok nggak ngomong-ngomong kata dia. Emangnya kamu konseling ya gitu. Kita kata konselor ya. Nah itu suka nggak sabar ya. Jadi kalau lama-lama saya bicara ini dia marah lagi nih saya. Enggak lah ya, dia udah banyak berubah ya puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau biasanya suaminya banyak ngomong, biasanya istrinya yang pendiam, betul? Pernah sudah lihat pasangan suami istri ribut dua-duanya? Nggak pernah, jarang ya. Rasanya belum pernah ya. Saya punya kakak ipar yang lakinya cerewet banget gitu ya. Pasti udah tahu, asal datang udah tahu. Kalau saya datang langsung malam kudus gitu ya. Saya bisa 1000, karena di depan aja saya ngomong. Kalau udah ketemu orang saya diam aja begini ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi artinya Tuhan kirimkan, kita berbeda tapi Tuhan bisa pakai untuk melengkapi satu dengan kami yang lemah atau kami yang kuat akan menolong yang lemah. Paulus akhirnya memberkati Barnabas, mengirimkan keponakannya. Gereja mula-mula, saudara-saudara, berbagai bangsa juga ada di sana, tapi mereka sehati, maka Allah memberkati mereka. Haleluya. Saya tidak baca lagi ini. Aplikasi praktis, kasih dalam komunikasi. Saya harap setiap komunikasi kita satu dengan lain ada unsur kasih di dalamnya. Kerjasama tanpa mencari pujian. Tuhan mau supaya Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Dalam menghadapi orang-orang troublemaker dan orang sulit. Nah saudara-saudara sabarlah ya. Kalau ada naik mobil, saya biasanya masalah, nggak tahu Pak Geri mengalami nggak? Kalau saya di mobil tuh nyetir itu, apalagi kalau saya buru-buru untuk sebuah tempat. Semakin saya buru-buru, ada aja mencobai saya gitu ya. Dalam hati mau buka kaca, istri bilang kamu pendeta, kata gitu ya. Jangan-jangan itu buka jemaat lagi kata ya. Nah Bapak Ibu Saudara ya udah kita belajar sabar ya. Mengampuni, rekonsiliasi yang menjadikan kasih budaya gereja, doa bersama. Nah salah satu saudara-saudara yang saya akan bawa terus namanya doa, sama-sama katakan doa. Doa itu sangat powerful, doa itu sangat berkuasa. Salah satu adalah merubah sifat saya yang tidak sabar menjadi sabar ya. Orang banyak berdoa, kalau nggak sabar itu salah berdoa pasti ya.
Iya benar, kalau orang berdoa pasti dia diberi Tuhan kesabaran, roh Tuhan akan menolong dia. Baik Bapak Ibu Saudara, saya kira itu aja. Mari kita bangkit berdiri. Ketika kita mengenakan kasih, perbedaan tidak akan memisahkan. Luka yang dialami oleh Barnabas juga dipulihkan. Gereja menjadi saksi Kristus. Gereja menjadi alat Tuhan menerangi kota bahkan bangsa kita. Saya percaya walaupun kita masih baru, masih muda, baru 1 bulan lebih, saya percaya gereja ini akan diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota Cimahi, bahkan Jawa Barat, bahkan seluruh Indonesia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala perkaraku ku taruh di kakimu, Allah pembelaku. Segala kuatirku kuserahkan padamu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang sementara kita berdiri, masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, biarlah kasih Tuhan, kasih agape itu mengikat kita satu dengan yang lain. Walaupun kita berbeda latar belakang, berbeda pemikiran, sudut pandang, berbeda suku, bahasa, tapi kita dipersatukan dalam Kristus. Kristus sudah menebus kita dengan darahnya di atas kayu salib. Dengan apakah kita membalas semua pengorbanannya? Biarlah hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya kita memberikan hidup kita untuk melayani dunia, keinginan daging, mari kita tanggalkan. Kita mati terhadap keinginan daging. Mari kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kalau saudara diberi Tuhan talenta karunia, mari persembahkan itu untuk melayani Dia. Gereja ini adalah wadah di mana kita dari berbagai macam latar belakang, Tuhan mau pakai kita untuk bersatu. Kita mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya banyak kekurangan, tapi saya percaya Tuhan bisa pakai saudara untuk melengkapi saya. Sebaliknya mungkin saudara punya kekurangan, Tuhan juga pakai saya untuk menolong saudara, sehingga kita yang kuat menolong yang lemah. Bapak Ibu Saudara, lemah di sini bukan hanya masalah keuangan, mungkin juga kesehatan, mungkin juga ide, pemikiran. Ada banyak orang kurang kreatif. Padahal Tuhan sebenarnya memberikan kita hikmat, akal budi melebihi hikmat dunia. Oleh sebab itu saudara-saudara, anak-anak Tuhan mestinya bangkit. Anak-anak Tuhan mestinya muncul, menjadi terang dimanapun kita ditempatkan. Karena Allah kita Allah yang hidup, Allah yang kreatif. Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Hari ini kita akan juga berhadapan dengan meja kudus Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur. Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk menanggung dosa saudara, dosa saya, pemberontakan saudara, pemberontakan saya. Dan Dia mengangkat kita menjadi anaknya, kawan sekerja dan sahabatnya. Kita mengucap syukur untuk itu. Biar kita boleh sisa hidup kita persembahkan bagi Dia. Bapa, terima kasih
Biarlah kami semua dilayakkan untuk menerima roti dan anggur. Basuh kami dengan darah-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima jamuan Tuhan. Yesus Kristus sudah melakukan ini 2000 tahun yang lalu. Bukan karena dosa dan kesalahannya, tapi karena dosa kesalahan kita. Dia pikul di atas kayu salib. Mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu.
Pengorbananmu yang besar bagi kami Tuhan. Kami yang dulu jauh menjadi dekat. Dulu hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kami bagimu. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Bapa. Terima kasih buat pengorbanan. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Anak-anakmu yang datang dengan beban masalah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan lawan. Biar anak-anakmu pulang dengan sukacita, damai sejahtera, kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Angkat dan dipulih. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tangguh. Dengan iman katakan, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Terima kasih juga Tuhan untuk roti dan anggur yang Tuhan berikan bagi kami, mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu, dan itu relevan dan berlangsung sampai hari ini. Kalau percaya maka mujizat yang masih kami terima. Terima kasih Tuhan, semua yang lemah akan dikuatkan. Bahkan kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, bilur Yesus sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu ya dan amin. Engkau berjanji Tuhan, berserulah kepada aku, maka aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu perkara-perkara besar. Maka kami berseru di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi hambatan, apapun yang menjadi masalah, setiap umat-Mu yang datang, kami berdoa pintu sorga terbuka di dalam nama Yesus. Berkat sorgawi mengalir atas hidup kami. Istri-istri yang rindu punya anak, hamba berdoa kandungannya diberkati oleh Tuhan. Bapak-bapak yang ingin meningkatkan usahanya, hamba berdoa supaya diberi Tuhan ide kreativitas dalam nama Yesus. Hidup kami tidak sama lagi. Kami semua biji mata kekasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan juga akan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, bagaimana kabar saudara-saudari dalam minggu ini? Tentunya saya harap kabar saudara dalam keadaan baik. Bersama saya Joy, berikut warta jemaat minggu ini. Mari hadir dalam doa siang yang akan diadakan setiap hari Senin jam 12 hingga jam 1, dilanjutkan dengan ramah tamah jam 1 hingga jam 2.30 siang. Anda rindu untuk diberkati dalam pujian dan penyembahan? Mari bergabung dalam ibadah worship night yang akan diadakan setiap hari Kamis pukul 6 hingga 7 malam.
Mari menguatkan iman kita dengan bergabung dalam kelompok sel yang akan diadakan 2 kali, hari Selasa yaitu komsel untuk para pemimpin dan juga hari Jumat komsel untuk jemaat. Untuk kedua acara tersebut disediakan ramah tamah 1 jam sebelumnya. Mari bergabung dalam doa bersama yang diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 6 sampai 6.30 pagi melalui link Zoom berikut ini. Mari bergabung dalam kelas 3B, belajar, berkarya, dan berdampak. Kelas ini akan diadakan pada setiap hari Sabtu pukul 9 pagi hingga 3 sore. Bertempat di Sekretariat Jalan Bojong. See you there. Tidak terasa Natal akan segera tiba. Bagi jemaat yang terbebani dalam bidang choir, kami membuka rekrutmen dengan ketentuan sebagai berikut. Terjadi perubahan jam ibadah. Kami mau menginformasikan bahwa ibadah raya GJI Cimahi mulai minggu ini dan seterusnya pukul 14.00 sampai selesai. Gereja ini bertempat di Yon Armet 405 GS Parahyangan, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 51 Baros, Kota Cimahi. Guna memperluas pelayanan gereja ini, bagi saudara yang tergerak hatinya dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu luar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Gereja GJI, Pelatihan 3B dan Yayasan Terang Dunia Indonesia Harmoni yang akan diadakan hari Jumat, tanggal 12 Desember 2025, pukul 6 sore, bertempat di Onarmet Jalan Gatsuno 51. Mari bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami sekali lagi menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Kami undang bila ada di kota Cimahi, silakan datang beribadah di tempat ini jam 12 kita doa pengerja, jam 1 ya kita ada ramah tamah di gedung GOR. Tadi mungkin juga ada yang langsung ke sini ya. Jadi kami informasikan bahwa setiap hari Minggu kita ada ramah tamah jam 1 sampai 1.50 dan jam 2 tepat kita mulai ibadah di tempat ini sampai 3.30. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jangan lupa hari Jumat ya, semua ada Natal. Kita undang rekan-rekan kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Juga ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Allah yang ajaib. Haleluya, Engkau dahsyat, luar biasa. Terima kasih Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang maha mulia,
mau mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia. Immanuel, Tuhan Yesus lahir di kandang domba yang hina. Artinya siapapun yang paling lemah, dia datang menjumpai mereka. Kami semua orang lemah Tuhan, orang-orang yang hina, tapi Engkau mau mati bagi kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kasih agape yang bukan menuntut tetapi justru rela berkorban. Terima kasih Bapa untuk teladan-Mu yang Kau buat bagi kami semua manusia, khususnya jemaat Gereja Jemaat Allah Cimahi ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Gereja ini boleh dirasakan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolonglah kami, pakailah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua anak-anak yang boleh hadir. Apapun pergumulannya Tuhan, persoalannya, Tuhan menolong. Tadi seorang ibu membisikkan ke telinga saya, di mana anak atau menantunya ada masalah di bagian lehernya, akan rencana mau dibiopsi atau dioperasi. Kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan bagi anak atau menantunya, sehingga dia boleh mengalami mujizat Tuhan. Walaupun kami tidak ketemu, Allah kami tidak dibatasi oleh jarak dan ruang. Tuhan sanggup menjamah dia sekarang dalam perjalanan ke Jakarta. Terima kasih Tuhan. Mungkin anak-anakmu juga yang lain sedang bergumul Tuhan, masalah pekerjaan, masalah situasi ekonomi. Bahkan juga hari-hari ini ada banyak bencana di berbagai tempat Tuhan. Tolonglah umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya kasih Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dimanapun Tuhan. Kau sanggup menolong. Oh, daerah selatan khususnya beberapa bencana juga banjir. Tuhan berkatilah umat-Mu, anak-anak-Mu di sana. Tolong ya Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya gereja-gereja boleh dipakai Tuhan, menyalurkan berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini yang Kau telah berkati dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih buat teman tim praise worship musik semua yang sudah membawa kami, menolong kami untuk menyembah Tuhan. Berkati mereka berlipat kali ganda Tuhan. Semua buat aser, kolektan, bahkan semua penatua, diaken, majelis, berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami doakan kota Cimahi, berkati wali kota dan semua stafnya, berkati komandan di Yon Armet 4 ini Tuhan, dengan semua stafnya Tuhan berkati. Juga yang berdoa untuk Jawa Barat, oh Kang Dedi Tuhan Kau berkati. Juga Indonesia, Bapak Prabowo dan wakil dan semua para menteri, Tuhan pejabat tinggi berkati Tuhan. Dalam beberapa hari ada bencana-bencana di Sibolga dan Aceh dan Sumatera Barat Tuhan, Sumatera Utara, Tuhan berkati. Tolonglah Tuhan umat-Mu, gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Di penghujung acara ini kami mau angkat tangan kami mohon berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita, tanda kita berserah dan mengandalkan Tuhan, dan katakan amin kepada kata-kata yang membangun. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk dulu, silakan berdoa, mengucap syukur. Setelah itu baru nanti ada salam di depan.